مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala abdikal mujtaba wa habibikal muntaqa sayyid ahli al-ardi sayyid ahli as-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal 'arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabihi arbabi sidqi wat tuqa wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan Allah taala nikmat zahiran dan batin. Kesehatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, taufik serta hidayah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufiknya, kita tidak akan duduk beriktikaf di masjid ini. Kalau bukan karena hidayahnya, kita tidak akan bersujud di dalam tempat ini, meletakkan tempat dari salah satu jasad kita yang termulia, yaitu kepala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan banyak pemberian anugerah Allah taala dan terutamanya maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan, dan terlebih lagi kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah Ta'ala tidak firmankan ini secara sia-sia begitu saja tanpa makna. Ketika kita membacanya dan ketika kita mendengarnya, sudah harus ada pemahaman dan sudah seharusnya ada pengertian yang kita ambil dari ayat yang kita dengar tadi. Ketika Allah berfirman kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, maka kita sebagai umat terbaik, maka kita ini yang harus diikuti oleh umat yang lain. Ketika kita menjadi umat terbaik, kita tidak boleh mengikuti umat yang lainnya. Bahkan dari beberapa fadil atau keutamaan-keutamaan yang datang di umat terdahulu, lalu kemudian terus berlangsung sampai umat ini, seperti masalah khitan dan masalah potong kuku, potong rambut yang ada di jasad kita ini di waktu-waktu tertentu, di hari Senin misalnya atau di hari Kamis dan Jumat. Syariat ada dari umat terdahulu. Khitan sudah disyariatkan dari umat Nabi dan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan beliau dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun dengan qadum. Ada yang mengatakan ulama qadum adalah alat, ada yang mengatakan qadum artinya tempat, di satu tempat di situ beliau dikhitan. Syariat ini
dan syariat bersih-bersih di dalam di sekitar tubuh kita ini, motong kuku dan lain sebagainya, datang syariatnya dari umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa kita di dalam syariat tersebut bukan mengikut, tapi di dalam syariat tersebut diteruskan oleh Allah di dalam umat ini. Syariat itu ada karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskannya, karena Rasulullah yang mensunnahkannya. Jika seandainya syariat-syariat itu tidak dilakukan oleh Rasul dan tidak diteruskan oleh Rasul, niscaya itu syariat dihapus dan diganti dengan yang lebih baik. Karena umat ini umat terbaik. Ketika umat terbaik tidak mengikut kepada umat yang lain, ketika kita umat terbaik, yang lain mengikuti kita. Kan begitu keadaan sesuatu jika menjadi yang terbaik. Maka yang datang di dalam umat Nasrani atau umat Yahudi, yang ditimbulkan atau diciptakan oleh mereka yang ada di zaman kita, sama sekali tidak dianjurkan kita mengikuti mereka dalam pakaian, dalam adat istiadat, di dalam acara-acara, dan banyak hal yang ditebarkan oleh mereka di televisi-televisi, di media-media massa. Sudah seharusnya kaum muslimin ketika tahu bahwa mereka itu khaira ummah, sebaik-baik umat, tidak tergiur dengan tawaran-tawaran itu, karena kita ini yang diikuti, bukan kita yang mengikuti. Dan kita menjadi sebaik-baik umat karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Rasul, maka kita menjadi sebaik umat. Ketika kita menjadi sebaik-baik umat, maka banyak yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk kita ini sebagai umat Rasul yang tidak dikhususkan dan tidak diberikan oleh Allah daripada umat yang lain yang sebelum kita. Umat Nabi Musa alaihissalam yang menjadi nabi dengan jamaah dan umat terbanyak setelah Rasulullah, tidak diberikan banyak oleh Allah Ta'ala berupa khususiyah dan keistimewaan seperti yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Rasul tidak lain adalah kita ini yang hidup di akhir zaman. Tapi jikalau kita ambil kesempatan sebaik-baiknya umur yang Allah Ta'ala berikan yang singkat ini, maka yang terakhir datang akan mendahului mereka yang mempunyai umur yang banyak, yang panjang dari umat yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ada beberapa khususiyah, ada beberapa keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi, enggak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasul bersabda dalam hadis itu, u'tiyat ummati ma lam yu'ta khamsan ma lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Diberikan umatku itu 5 perkara. U'tiyat ummati khamsan fi Ramadan, di bulan Ramadan diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabi yang sebelumku. Yang pertama, innallaha yanzuru fi awwali lailatin minhu ila ibadihi faman nadhara Allah ilaihi lam yu'adzibhu abada. Yang pertama ini, Allah Ta'ala melihat kepada hambanya di malam pertama bulan Ramadan, sudah lewat. Kata Allah kata Rasul dalam hadis ini, barang siapa yang dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya di malam pertama bulan Ramadan, Allah tidak akan siksa orang itu selama-lamanya. Ini pemberian enggak diberikan Allah kepada umat Nabi Musa, tidak diberikan Allah kepada umat Nabi Isa dan umat nabi-nabi yang lain sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Besar perhatian Allah Ta'ala akan ampunannya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini tidak akan berharga yang baru kita dengar tadi, kecuali untuk seorang yang beriman kepada Allah, yang selalu mengharapkan di setiap saat dan detiknya ampunan dari Allah, yang sadar bahwa setiap saatnya dia berdosa di hadapan Allah. Kan mutiara itu enggak semua orang kenal, ya, mutiara-mutiara mahal enggak semua orang kenal.
yang mengenalnya dan tahu, ia akan tahu ini harganya bernilai tinggi. Tapi kalau seseorang menemukan mutiara di pinggir jalan terjatuh milik seseorang mungkin, tapi dia tidak kenal itu mutiara, maka dia akan lihat biasa, kemungkinan dibuang lagi. Apa sih ini? Karena dipikir batu biasa. Tapi yang menghargainya, yang akan menjaganya dan mengatakan aku beruntung sekali mendapatkannya, mereka yang tahu ketika menemukannya, oh ini mutiara, oh ini batu mahal, maka dia akan jaga untuk mendapatkan keberuntungan dari penemuan itu. Allah ketika mengatakan melalui Rasulnya, di awal pertama kali bulan Ramadan, Allah melihat kepada hambanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Lalu Allah Ta'ala katakan melalui Rasulnya, Allah ampuni hamba-hambanya yang mendapatkan pandangan di malam itu. Ketika datang malam itu dan seseorang tahu bagaimana malam itu begitu mulia dan berharga dan bernilainya, pasti akan ditunggu, pasti akan dicari saatnya. Dan itu sudah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang kita di malam pertama bulan Ramadan, sehingga Allah Ta'ala ampuni dosa kita yang kecil dan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di mana Allah Ta'ala khususkan dan istimewakan umat Rasul, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala dari baunya misik, dari baunya minyak wangi yang disebut dengan misik. Ulama banyak memberikan makna tentang hadis ini. Apa maknanya? Sebagian yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala cinta sekali dan Allah Ta'ala redha sekali kepada kaum muslimin muslimat yang sedang berpuasa. Sebab itu digambarkan dengan sesuatu yang paling disukai dan paling bernilai di sisi Bani Adam, minyak wangi. Bukan minyak wangi biasa, minyak wangi misik, minyak wangi termahal dan terbagus, di mana seorang ketika menciumnya akan menyukainya, dan jikalau memilikinya akan senang memilikinya. Allah Ta'ala menggambarkan kesenangannya bahwa ia lebih senang kepada para shaimin yang mulutnya bau karena berpuasa, lebih dari kesenangannya Bani Adam terhadap wangi-wangian itu. Di samping itu ada makna terselip di sini. Makna apa? Makna agar mereka para shaimin shaimat jangan minder, tidak malu hati ketika berpuasa di siang hari. Di Ramadan mungkin akan lebih terhindar rasa ini karena banyak orang yang berpuasa bersama. Tapi ketika berpuasa di luar bulan Ramadan, mungkin puasa Senin Kemis, di mana banyak orang tidak berpuasa lalu dia berpuasa, dia akan merasakan mungkin malu ketika berbicara dengan seseorang. Mungkin dia tutup mulutnya. Nampak khawatir baunya tercium oleh orang yang di sampingnya. Allah ingin menjaga perasaan para shaimin shaimat khusus di bulan Ramadan. Seakan ia berkata kepada kita semua ketika berpuasa, jangan khawatir dengan bau mulut kalian, aku cinta dengan itu. Kalau aku senang dengan itu, maka jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Karena orang mukmin yang dicari ridha Allah. Dan ini sifat yang ada di dalam barisan Sayyidina Muhammad. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana barisan pertama dari umat ini yang bersama Rasul, berjuang bersama Rasul, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yabtaghuna. Di dalam ayat itu Allah sebutkan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya siapa? Pertama kali adalah para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Disebutkan dalam ayat itu, setelah disebutkan oleh Allah, kalian lihat mereka terus sujud, banyak ruku. Lalu apa tujuan mereka dalam sujud, ruku dan ibadah-ibadah yang lainnya itu?
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan ridha Allah. Mereka mencari karunia dan ridha Allah. Ini yang menjadi tujuan setiap orang mukminin, khususnya dalam ibadah. Seakan Allah mengatakan kepada kita secara tidak langsung demikian, kalian jangan minder, jangan malu hati dengan puasanya kalian sehingga mulut kalian bau karena perut kalian kosong. Aku yang menjadi tujuan di dalam setiap ibadah kalian. Aku tidak pedulikan bau mulut kalian, aku senang dengan itu. Itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Rasulullah SAW. Gak diberikan kepada umat yang lainnya. Allah samakan umat yang lainnya, apakah mereka berpuasa ataukah tidak berpuasa. Tapi mulut bau itu kan bukan cuma timbul karena puasa doang. Kadang orang mulut bau, dia gak puasa juga mulutnya bau. Mungkin karena memang ada penyakit, ya terkadang harus berkumur-kumur dengan alat tertentu, dan bahkan kalau udah berkumur-kumur pun masih juga terasa baunya karena mungkin ada penyakitnya di mulutnya. Tapi lain ketika sudah beribadah kepada Allah dengan berpuasa. Allah nggak katakan orang yang mulutnya bau itu yang bukan berpuasa. Allah tidak banggakan mereka, tidak katakan jangan khawatir karena aku senang dengan bau mulut kalian. Tapi dikatakan yang demikian kepada orang yang sedang bersoimin, sedang soimah, sedang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, yang ketiga, yang kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala mengerahkan para malaikat-malaikatnya semuanya untuk beristighfar kepada para soimin dan soimah yang berada di bulan Ramadan, kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di bulan Ramadan. Secara umum baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, malaikat beristighfar untuk kaum mukminin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kata Allah dalam ayat ini, dan mereka para malaikat yang membawa dan memikul arsy. Itu malaikat-malaikat yang memikul arsy dan bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka beriman kepada Allah. Lalu kerjaan yang mereka lakukan diantaranya wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan khusus, istighfar mereka terlebih dikhususkan untuk para shaimin dan shaimat umat Rasul lebih daripada di luar bulan Ramadan, karena ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah berfirman kepada hambanya, kepada surganya, wahai surga-surgaku, bersiap-siaplah kalian, hiasilah diri kalian. Hampir saja hamba-hambaku yang berpuasa itu telah terkuras tenaga mereka karena letih, dan hampir saja mereka akan menuju surgaku. Datang bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, kalau datang bulan Ramadan maka surga berhias. Sebab itu di negeri kita sebagian ada, kita lihat walaupun belum semarak, tapi kalau kita pergi ke negeri Malaysia, di Kedah, Selangor, itu datang bulan Ramadan, masjid-masjid itu dihiasi dengan lampu-lampu. Dengan lampu-lampu kecil, ya, untuk menandakan kegembiraan mereka terhadap datangnya bulan Ramadan, dan untuk menyerupai surga. Ketika surga berhias, maka ini rumah Allah Ta'ala pun kita hiasi dengan lampu-lampu indah, agar
termuliakan Ramadan ini lebih terasa. Kedatangan bulan Ramadan ini lebih terasa. Ini pun satu kelebihan yang kita miliki. Surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bagaimana disebutkan dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jikalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Kita kan tahu surga itu kan wangi. Bahkan wanginya surga bisa tercium sampai jauh jarak 500 tahun perjalanan. Kalau kita jalan kaki 500 tahun, nggak tahu berapa jauhnya itu. Itu surga wanginya tercium sampai sejauh itu. Disebutkan dalam hadis. Kalau pintu surga terbuka, maka bau wanginya akan lebih lagi tersebar. Rasul ucapkan ini di dalam hadis dan kabarkan ini. Kita kan nggak tahu itu pintu terbuka di bulan Ramadan dan pintu neraka tertutup di bulan Ramadan kalau kecuali dari Nabi. Nabi yang kabarkan baru kita tahu. Alam gaib. Begitulah manfaatnya iman, karena kita membenarkan selalu apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan demikian, kita percaya, kita beriman walaupun kita nggak lihat. Ketika Rasul katakan terbuka pintu-pintu surga, sudah seharusnya dan sudah seyogianya kita yang beriman kepada Allah dengan hati yang penuh dengan iman, bukan dengan hidung kita ini, karena hidung kita ini mencium aroma-aroma zahir, tapi dengan hidung yang ada, penciuman yang ada dalam hati yang penuh dengan iman, kita mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan datang. Dengan apa terciumnya bau-bau surga itu? Meningkatnya ibadah kaum muslimin muslimat. Mereka yang menghadirkan dan menghayati penciuman bau wangi surga ketika dibuka di bulan Ramadan pasti tidak akan mundur dan tidak akan kendur semangatnya. Semakin bulan Ramadan semakin banyak harinya, semakin kesananya, karena semakin hari semakin kuat ia cium aroma bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebagian para ulama mengartikannya. Dibuka pintu surga agar tercium wanginya oleh para shaimin dan shaimat, para umat Rasul, dengan ciuman hati mereka yang penuh dengan iman. Dan yang terakhir yang akan datang kepada kita nanti di akhir bulan Ramadan, di mana Allah Ta'ala berfirman di akhir bulan Ramadan bahwa ia ampuni hamba-hambanya semuanya di akhir bulan Ramadan. Dan tidak terkecuali kita semua insya Allah. Adapun di setiap hari datang beberapa hadis Allah Ta'ala mengampuni dan memerdekakan 600.000 dari hambanya di setiap waktu berbuka puasa. 600.000. Sebagian hadis mengatakan 1 juta. Sebagian hadis mengatakan 60.000. Kita ambil yang 1 juta karena lebih banyak mungkin, semoga kita masuk ke dalamnya setiap hari insya Allah. Rasul ketika mensabdakan hadis ini, umatnya nggak ada 1 juta. Di saat haji wada, sebelum beliau wafat, di haji wada berkumpul para sahabat. Mereka kumpul sebanyak 124.000 orang. Tapi Rasul bersabda bahwa di setiap hari, ketika datang waktu iftar, ketika datang waktu berbuka puasa, Allah Ta'ala memerdekakan hamba-hambanya sebanyak 1 juta orang. Saat itu baru 124.000 yang terbanyaknya jumlah umat Rasul. Artinya apa? Artinya Rasul tahu bahwa umatnya akan sebanyak itu dan lebih daripada itu. Bayangkan kita sekarang 1 miliar lebih di alam dunia ini. Ya, sepertiga kurang lebih
penduduk dunia adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat. Dengan mukjizat beliau tahu bahwa umatnya akan terus bertambah dan terus bertambah sampai kemudian ketika di hari kiamat nanti, di hari kiamat Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan umat-umat para nabi-nabi yang datang. Kemudian ketika satu saat datang begitu umat yang begitu banyak, kemudian beliau berkata kepada Allah, "Ya Rabb, apakah itu umatku?" Kata Allah Ta'ala, "Bukan, itu bukan umatmu, itu umat Musa alaihissalam." Banyak sekali umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu mana umatku? Lalu Allah Ta'ala mengatakan, lihat setelahnya. Setelah berlalu umat Nabi Musa yang begitu banyaknya, maka datang umat yang begitu sangat banyak, memenuhi ufuk barat dan timur, utara dan selatan, dan mereka memenuhi semua tempat. Lalu Allah Ta'ala Rasul berkata, apakah itu umatku ya Rasul, ya Allah? Kata Rasul, iya itu umatmu. Begitu banyaknya umat Rasul dan beliau membanggakan umatnya ketika banyak. Lalu itu Rasul mengatakan, tazawwadul waludal wadud fa inni mubahin bukumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan perempuan yang banyak melahirkan anak dan banyak memberikan kasih sayang, karena aku membanggakan kalian di hari kiamat kepada umat-umat yang lain. Dibanggakan kita dengan banyaknya, dan tentu yang paling dibanggakan dari kita adalah yang orang-orang yang salihin dan salihat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita para salihin dan dijadikan wanita-wanita kita para salihat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus maghfirah dan maghfirah, ampunan dan ampunan di bulan Ramadan. Datang Idul Fitri, melainkan kita sudah suci dari semua dosa kita, sudah diangkat Allah Ta'ala setinggi-tingginya derajat kita, dan Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan dunia wal akhirah. Tidak diluputkan dari kita syafaat Nabi Muhammad, dan terus kebersamaan dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Ya Rabbana ya Rahim, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatik syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر